Dan untuk memantau gelaran ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara ASEAN ke-17, sudah bergabung bersama kami koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari. Selamat siang Teddy. Teddy, bisa Anda jelaskan bagaimana persiapan di sana soal keamanan dan juga yang paling penting adalah soal pembahasan yang paling utama terkait dengan kejahatan transnasional ini apa? Selamat siang Iqbal dari Labuan Bajo, betul sekali. Ini setelah vakum atau diadakan melalui virtual selama 3 tahun berturut-turut sejak 2019 karena pandemi. Dan di tahun 2003 ini Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Ministerial Meeting on Transnational Crime yang ke-17 atau pertemuan tingkat Menteri ASEAN yang ke-17 dan diadakan di kota Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dan informasi yang kami dapatkan dari pihak Polri sebagai ketua dari penyelenggaraan pertemuan tingkat Menteri ASEAN ini memang fokus akan membahas mengenai kejahatan transnasional khususnya di wilayah negara-negara ASEAN. Ada beberapa negara di luar ASEAN juga ikut diajak terlibat dalam pembahasan lebih mendalam. Misalkan saya ada 3 negara mitra masing-masing Jepang, kemudian Korea Selatan dan juga Tiongkok. Sementara negara Timor Leste untuk tahun ini ikut hadir sebagai observer atau negara peninjau yang juga ikut hadir dalam pembahasan ini. Tentunya kalau berbicara Iqbal mengenai kejahatan transnasional, tentu ada beberapa topik yang banyak menjadi perhatian masyarakat dunia. Misalkan saja tindak pidana perdagangan orang, kemudian juga penyelundupan manusia, tindak pidana pencucian uang, kejahatan dunia maya atau cybercrime, dan juga beberapa topik pembahasan menarik lainnya, terutama misalnya juga masalah terorisme. Nah, hari ini, 1 hari sebelum pertemuan mulai digelar pada Senin besok, kalau melihat dari susunan rangkaian agenda acara, sebenarnya acara EMTC ini sudah mulai resmi akan dibuka hari ini, sore ini. Namun juga sudah dilakukan pertemuan senior meeting tingkat pejabat tinggi di kepolisian negara ASEAN yang sudah melakukan pertemuan pada hari Minggu pagi ini. Dan nanti akan hasil pertemuan nanti juga akan merujuk atau memberikan usulan kepada pertemuan level tingkat Menteri ASEAN yang akan dibuka besok. Untuk membahasnya lebih jauh dan sedikit mendapatkan informasi yang lebih detail, saya akan berbincang singkat dengan Karo Penmas Brigjen Polisi Ahmad Ramadan. Selamat siang Pak Ahmad Ramadan. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kalau saya melihat kesibukan terjadi sejak kemarin saya datang pihak kepolisian termasuk dari Divisi Humas nih. Pak, apa saja sebenarnya agenda-agenda hari ini? Karena melihat di rangkaian memang berlangsung dari tanggal 20 sampai 23. Hari ini fokus apa yang dilakukan di acara ini? Ya, IMMTC ke-17 ini sedianya memang akan dilaksanakan pada tanggal 20 besok sampai dengan 23. Hari ini tanggal 19 agendanya adalah pimpinan SOMTC ya termasuk Indonesia, Kabar Eskrim selaku ketua SOMTC memimpin acara pertemuan ya atau meeting yang diikuti oleh 10 negara ASEAN. Jadi SOMTC itu adalah pimpinan penegak hukum kepolisian ya. Dalam hal ini di Indonesia adalah Bapak Kabar Eskrim. Nah, sebagai awal ya melakukan pertemuan yang nanti hasil daripada pertemuan SOMTC ini akan dibawa pada acara besok, acara IMMTC ke-17 ya. Nah, nanti dalam SOMTC ini juga akan membawa usulan-usulan yang tentu akan dibahas pada pertemuan IMTC tersebut, di mana ketua IMTC itu adalah Bapak Kapolri ya. Nah, salah satunya tadi telah disampaikan oleh Pak Kadip Huminter, Pak Dirjen Polisi Krisnamurti, adalah yang akan dihasilkan deklarasi Labuan Bajo atau Labuan Bajo Declaration ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Besok pesertanya adalah 10 negara ASEAN ditambah 1 negara peninjau yaitu Timor Leste dan 3 negara mitra dialog yaitu Cina, Jepang dan Korea. Nah, tentunya pembahasan ini ada masukan ya yang dibahas di dalam SOMTC tersebut
ada beberapa kejahatan yang bukan merupakan transnational crime, kejahatannya mungkin kejahatan konvensional atau kejahatannya domestik, tetapi pelakunya melarikan diri ke luar negeri. Nah tentu ini pembahasan-pembahasan ini sebagai pedoman bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kerjasama. Prinsipnya atau intinya daripada pelaksanaan IMMTC ke-17 ini untuk memperat ya tali silaturahmi antara penegakan hukum, kepolisian 10 negara ditambah negara peninjau, dan juga tentang peningkatan kerjasama dalam rangka mencegah dan memberantas transnational crime ya. Yang diantaranya ya kejahatan terorisme, terrorism crime, terus kejahatan dunia maya, cyber crime, ada people smuggling, penyelundupan manusia, ada trafficking in person, tindak pidana perdagangan orang, kemudian ada penyelundupan senjata, penyelundupan hewan yang dilindungi, dan beberapa kejahatan. Semuanya ada 10 isu kejahatan transnational crime yang akan dibahas. Kemudian agenda kedua pada hari ini, sore nanti kira-kira pukul 15.30 akan dilakukan parade ya, yang mana kita telah laksanakan ya waktu Indonesia Tengah. Yang dilaksanakan kemarin gladinya, di mana akan ditampilkan drum Korps Cendrawasih Taruna Akademi Kepolisian. Juga akan diikuti dengan kolonel senapan, dan kita juga akan tampilkan seni budaya dari Nusa Tenggara Timur ya. Nah ini juga tujuannya adalah memperkenalkan diri kepada masyarakat internasional, khususnya delegasi yang datang ke Labuan Bajo, bahwa negara Indonesia kaya akan budaya. Nah kemudian kita juga tentu bertujuan ya, kita mengenalkan masyarakat bahwa selain beberapa tempat wisata seperti Bali, Indonesia punya tempat wisata yang indah seperti Labuan Bajo ini. Nah, Polri dalam hal ini melihat ke KTT ASEAN atau ASEAN Summit kemarin sukses menyelenggarakan ini. Maka Polri mendukung pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Labuan Bajo. Nah, kita juga ingin dengan kegiatan-kegiatan atau event internasional dilaksanakan di Labuan Bajo akan meningkatkan perekonomian masyarakat di Labuan Bajo. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Ahmad Ramadan. Tadi kalau kita melihat suasana Labuan Bajo panas tapi indah, mudah-mudahan nanti juga pembahasan di SOMTC dan juga pertemuan tingkat level menteri besok tetap bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, terutama tadi beberapa poin yang Bapak sampaikan, contoh misalnya tindak pidana perdagangan orang, kemudian terorisme, ini juga bisa mendapatkan atau merumuskan deklarasi yang lebih meyakinkan lagi untuk antar kerjasama baik kepolisian negara-negara ASEAN dan juga level tingkat menterinya. Terima kasih Pak Ahmad Ramadan. Ya, terima kasih. Baik, Iqbal, itu tadi yang sedikit disampaikan oleh Karopenmas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan bahwa memang hari ini merupakan rangkaian awal dari total 4 hari rangkaian pelaksanaan IMMTC ke-17 yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan nanti di penghujung acara di akhir-akhir akan ada deklarasi yang disampaikan kepada publik mengenai hasil pertemuan yang dilakukan selama 4 hari dari 20 sampai 23 Agustus 2023. Kita kembali ke studio bersama Iqbal Kurniadi. Baik, Teddy Zuhari, koresponden CNN Indonesia langsung dari Labuan Bajo, NTT. Terima kasih.